memang materi yang hari ini Chef coba ajarkan itu tentang digital branding. Jadi untuk bisnis makanan itu memang yang paling penting adalah itu sudah punya branding terlebih dahulu. Kenapa ini penting? Karena ini adalah kayak acuan dasar teman-teman mau kemana, ya. Jadi biasanya ada yang misalnya gini, hobi saya nasi goreng, ya. Kemudian kita akan coba samakan data, ya. Maksudnya begini, orang yang suka nasi goreng itu berapa banyak sih? Nah, itu kita harus samakan data. Nyamakan dari mana? Dari digital. Kita bisa ngeceknya. Nanti Chef ajarkan pakai strategi 502-nya Instagram itu. Nah, itu teman-teman bisa lakukan itu. Ya, jadi selain hobinya itu jadi profit, itu bisa berkembang lebih besar. Cuman kita harus bekerja cerdas. Caranya gimana? Harus punya konsep branding yang bagus. Jadi nanti ini setengah workshop, Chef akan ajak teman-teman untuk gimana caranya yang tadi hobi itu profitnya bisa maksimal dengan cara membenahin brandingnya. Kemudian kita itu aplikasikan lewat media sosial. Makanya Chef hari ini ngajarkan tentang digital branding. Ya, digital branding ini penting karena apa? Efektif. Basisnya itu data. Teman mau cari data apa aja bisa ditarik. Makanya ini penting. Kemudian mudah diaplikasikan. Ya, kalau teman-teman lihat sekarang semuanya itu bisa narik data, bisa cari tahu gimana efeknya suatu promosi itu terhadap bisnis kita. Ya, kalau teman-teman ikut kelas Instagram di YouTube itu banyak yang keluar uang 50.000 dapat 100.000. Dia hitung dan itu semua bisa diatur. Nah, ini yang Chef akan coba ajarkan ke teman-teman gimana mempraktekkan itu, tapi terlebih dahulu membenahi brandingnya. Ya, jadi waktu kita tahu hobi, tak anggap aja, Chef anggap aja hobinya itu semuanya hobi masak ya. Berarti gimana hobi masak itu bisa sesuai dengan yang dimaui pasar. Oke, jadi biasanya saat kita membuat sesuatu, itu kita harus persamakan frekuensi data yang dipunyai konsumen sama produk yang mau Bapak Ibu lakukan. Ini penting. Jadi caranya gimana? Yaitu tangannya harus rajin ngecek hashtag yang paling banyak, paling tinggi di internet itu apa. Ya, nah lewat situ. Nah cuman, oke. Dari nanti setelah mengecek hashtag yang paling banyak, baru teman-teman itu akan ngecek lagi tentang hal lainnya. Ya, termasuk nanti marketnya kemana, biasanya yang ngetek itu umur berapa, seperti itu. Ya, jadi gini aja, biar gampang, kita langsung aplikasi ya teman-teman. Silakan ngambil kertas ya. Chef akan mulai juga memulai membenahin branding awal. Kenapa? Karena ini jadi panduan nanti teman-teman untuk bekerja, untuk jadi profit. Yuk, next boleh. Jadi Chef ada 3 ya yang akan Chef bantu untuk membenahin brandingnya terlebih dahulu. Karena ini nantinya itu begini, kalau teman-teman brandingnya sudah beres, itu akan memudahkan untuk promosi. Jadi kita sudah tahu, oke, hobiku ini untuk jadi profit, segmen pasarnya harus sesuai yang tak mau. Kita kan tahu nih, misalnya nasi goreng. Siapa sih yang makan nasi goreng? Oh ternyata orang yang begini, begini, begini. Orang yang begini, begini ini umur berapa? Nah ini teman-teman harus jadi punya panduannya. Caranya gimana? Ya tadi itu, cari tahu lewat media sosial. Ya. Nah setelah tahu, nah teman-teman pindahkan itu ke form ini. Ya, supaya ini nanti bisa jadi acuan untuk kita melakukan promosi berikutnya. Seperti itu. Ya. Jadi biasanya yang ditanyain kalau kita mau bikin branding ya, itu hal-hal ini ada 3 bagian, brand identity ya, nanti satu lagi ya, ada 3. Nah, kalau teman-teman bayar orang ya untuk bikinkan ini, itu kurang lebih teman-teman harus ikut paket 8 juta per bulan. Dan ikut paketnya misal harus minim 4 bulan. Itu barusan brandingnya benar.
ya. Nah, daripada bayar mahal-mahal kondisi begini, ya chef kasih aja workshopnya ini bocorannya itu ini loh. Ya, silakan teman-teman isi nanti atau di screenshot juga boleh. Jadi teman-teman tuh harus tahu hobi teman-teman tuh apa. Kenapa teman-teman tuh bikin produk itu? Filosofinya apa? Inspirasinya apa? Sejarah di balik brandnya itu apa? Teman-teman harus catat. Kenapa? Ini akan jadi panduan dasar untuk branding dasarnya sama nanti pengembangan branding. Kalau berubah dari yang filosofi awal, nah itu teman-teman harus pikirkan. Ini akan jadi pencitraan image tentang branding teman-teman. Jadi nggak asal ngikut. Dan nanti semua bikin nasi goreng, semua jualan nasi goreng. Semua jualan soto, semua jualan soto. Enggak, teman-teman kan namanya kita masuk ke workshop gimana sih kerja yang benar. Kenapa kok branding-branding di luar yang besar-besar itu bisa maju sedemikian pesat? Karena mereka berakar pada satu yang kuat namanya brand. Nah, itu teman-teman saya coba ajarkan ya. Jadi benerin dulu filosofinya, inspirasinya sama sejarahnya. Saya itu nanti ditanyakan, teman-teman tuh janjikan brandnya itu apa? Dicatat. Aku pengen jadi snack terbaik. Ya snack begini. Aku pengen jadi, kalau memang harus nasi goreng yang seperti apa? Ada nggak sejarah nasi goreng yang teman punya itu yang berbeda dengan yang lain? Ini yang harus teman masukkan ke dalam konsep branding teman-teman. Ya, baru nanti uniknya apa sih? Misalnya, karena kita punya level kodasan sekian level. Saya punya karena tingkat kemanisan sekian level. Nah, ini masukkan. Karena itu nanti akan jadi the whole konsep buat maju berperang. Nggak punya ini, teman-teman mau perang pakai apa gitu loh. Nanti ditanyain sama form yang ada di Instagram, ada di Facebook, target marketnya apa? Keunikannya apa? Nggak bisa jawab. Makanya harus bikin dulu. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini. Teman-teman boleh catat ya. Nanti boleh tanya diisi juga visinya apa. Jadi teman-teman ini bikin nantinya ini punya brand ini, punya usaha nasi goreng, gado-gado, rawon itu visinya Kak seperti apa? Bikin yang besar. Misalnya jadi frozen rawon nomor 1 di dunia. Enggak apa-apa. Nanti kita bisa kirim rawon ke seluruh dunia. Tapi visi harus ditulis. Kenapa? Karena itu adalah patokan tujuan teman-teman untuk loncat nanti. Kalau cuman jualan rawon, apa bedanya sama yang di luar sana dengan yang Bapak Ibu hadir di webinar ini? Jadi teman-teman harus punya visi dulu. Misalnya saya punya snacknya itu kayak misalnya keripik singkong. Visinya apa? Jadi keripik singkong yang mendunia. Lewat mana? Nah, salah satunya nanti lewat misalnya Ciputra Entrepreneurs Club dibantu dikenalkan. Nah, itu tapi harus punya visi terlebih dahulu. Itu akan jadi panduan ya. Terus misinya baru nanti langkah-langkahnya. Ditulis juga. Terus dicek, bikin aja brand dalam satu kalimat apa. Terus kepribadian brand. Kepribadian itu brand itu penting karena itu nanti akan mewakili dalam desain dan segala sesuatunya. Jadi nggak asal nanti, oh sana gambarnya pelangi, saya ganti pelangi. Sana gambarnya hijau semua, saya ganti hijau. Enggak. Harus punya kepribadian dari brand itu. Itu akan memperkuat. Misalnya, saya suka nih, misalnya Ciputra Entrepreneurs Club. Kenapa kok warnanya silver? Iya, karena dia mungkin pakai dari sisi Feng Shui. Kalau bisnis begitu, dia harus pakai warna putih silver. Jadi dia mengarahkan brandnya itu jelas. Kalau bisnis model begini, ya warnanya putih silver itu. Kayak begitu, emas. Ya, karena bisnisnya misalnya bergerak di asuransi, perbankan dan lain sebagainya. Itu harus punya kepribadian. Nah, misalnya kalau teman-teman makanan, berarti bermainlah di warna hitam, merah, kuning, coklat seperti itu. Jangan main warna silver, jangan main warna putih, jangan main warna hijau. Beda. Ya konsepnya identiknya itu pencitraannya beda. Itu berlaku di seluruh dunia. Jadi penting mengenal tentang kepribadian brand. Terus nanti teman tulis tagline-nya mau seperti apa. Ya, sudah di screenshot, kita masuk ke slide kedua. Slide-nya nggak banyak, cuma ada 5. Semoga berguna ya. Terus, nah ini yang Chef anggap penting, harus tahu target konsumennya siapa. Ya, karena maksudnya kita harus tahu nasi goreng ini, misalnya aku buat level kepedasan, yang tertarik dengan level kepedasan ini siapa? Tulis wanita, pria, atau apa? Oh ternyata wanita. Oh ya berarti nanti waktu kita promosi di digital, di media sosial, kita tulis hanya wanita. Ya, survei membuktikan bahwa rata-rata orang promosi itu hanya mengambil 3% dari
marketnya. Padahal ada 97 market yang tidak terjangkau gara-gara apa? Teman-teman tidak membuat panduan branding yang benar. Seperti itu ya. Terus aja pesaing brandnya siapa, terus kira-kira tingkat posisi brand teman-teman di mana, masuk low, medium, apa high. Terus perbedaannya apa? Terus apa yang Anda lakukan untuk pengenalan dan promosi? Tapi aku rasa jawabannya semua digital branding karena sekarang larinya ke sana, ya. Yang ketiga, teman-teman itu boleh, yang ketiga boleh next-nya Bu, ini. Nah, ini identitasnya. Teman-teman harus punya ini dan tulis preferensi warna. Mengapa memilih warna tersebut? Ini efeknya akan ke seluruh desain. Jadi nanti kalau marketing nanya desain warnanya harus apa? Jelas, kita perusahaan ini warnanya ini. Jadi nggak hari ini warnanya coklat, besok warnanya hijau. Kenapa? Ini adalah pencitraan. Kalau teman-teman nanti misalnya sudah bangun selama 5 tahun warnanya hijau tiba-tiba diganti merah, orang akan bingung. Oh dulu mungkin bukan produknya. Setauku yang produk ini warnanya hijau. Nah bisa jadi. Makanya penting punya panduan ya. Terus punya nggak warna yang tidak diinginkan? Ya sudah jelas kita nggak pakai warna biru, kita nggak pakai warna hijau juga untuk makanan, ya kecuali itu herbal. Herbal masih biasanya orang masih menggunakan warna hijau. Tapi kalau bukan selain herbal biasanya kita nggak menggunakan warna hijau. Terus kalau punya referensi desain, monggo dituliskan juga. Ya, dituliskan di sini terakhir kalau itu orang itu kayak apa? Karena ini nanti juga berpengaruh kepada icon, kemudian kepada flash nanti yang akan jadikan untuk promosi. Ini penting. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab 3 ini, ya, at least teman-teman sudah punya panduan kecil terkait untuk maju, ngerubah yang teman-teman punya hobi masak ini ke profit. Seperti itu ya. Jadi base-nya secara akademiknya teman-teman harus ngisi ini. Ya, oke, next-nya. Ini slide terakhir. Ini praktek cara menggunakan strategi yang kalau ada di media sosial. Nah, biasanya untuk mengerjakan ini, teman-teman harus punya tadi panduan branding tadi. Ya, baru bisa mengerjakan. Misalnya, kita menggunakan strategi 502 dari Instagram. Itu apa? Jadi teman-teman ini begini. Follow minimum 20 akun yang berhubungan dengan produknya teman-teman. Misalnya kalau aku misalnya Bandung atau nasi goreng, ya aku ketik yang jualan nasi goreng itu siapa? Aku follow. Terus setiap kali dia itu ngasihin posting, teman-teman harus komen di situ. Ya, komen. Tujuannya apa? Kan orang waktu ngelihat, kan dia ngelihat siapa yang komen. Oh, ini kok komen, kok produknya hampir sama. Dia masuk ke media sosial teman-teman. Ini harus dilakukan ya. Ini akan merubah ya. Ini termasuk salah satu yang banyak sekali viral, omsetnya langsung berkali-kali lipat karena melakukan hal ini. Ya, jadi teman-teman boleh coba juga melakukan strategi 502 ini. Follow, habis follow kasih komen. Ya, habis komen terus follow up. Kalau mereka sudah join, di follow up. Ya, seperti itu. Terus ya ini cuman note ya, jangan cepat-cepat nanti teman-teman di ban. Udah itu aja. Ya, contohnya kayak ini misalnya. Jadi misalnya ada nasi goreng, ternyata dia itu yang like-nya banyak. Ya. Oh, berarti ini termasuk enak. Teman masuk follow ya. Terus habis follow cepat komen di sering-sering aja komen, tapi jangan komen lagi, kasih waktu. Begitu komen kan orang lihat, oh ini komen kok profil picture-nya lucu ya. Nah, teman-teman mulai masuk. Makanya komen itu juga harus ditata cara tata bahasanya seperti itu. Oke, mungkin itu yang Chef bisa share ya. Nanti silakan teman-teman bertanya ya supaya keluar ilmunya ya. Mungkin itu sedikit share-nya dari Chef ya terkait branding. Dasarnya branding. Kemudian untuk mendapatkan profitnya itu silahkan melakukan berbagai promosi media seperti salah satu trik yang Chef berikan. Oke?